Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mabe Code, masih di seri pembuatan aplikasi presensi menggunakan kode Initer 4. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fungsi dari login yang harus kita perbaiki dari fungsinya. Nah, yang pertama di sini, kalau misalkan kita belum login, kemudian saya akan masuk ke halaman admin lewat URL, ini masih masuk bisa ke halaman admin ya. Nah, sekarang kita akan filtering dulu. Kita akan filtering supaya user itu tidak bisa masuk ke halaman admin. Harus melalui autentikasi atau harus melalui form login. Yang pertama di sini kita teman-teman balik aja ke controller login atau nggak usah ke controller login deh. Kita close dulu aja. Pegawai kita close dulu. Kita akan fokus dulu di halaman admin ya. Oke. Yang pertama di sini kita akan buat filtering. Untuk membuat filtering, teman-teman bisa lihat di sini di dalam folder config. Di sini ada filter.php. Nah, di filter.php ini kita akan menambahkan suatu autentikasi atau filtering supaya si root tersebut tidak bisa diakses ketika user tersebut belum melakukan autentikasi atau belum login gitu ya. Nah, jadi yang pertama untuk bisa melakukan atau mendaftarkan aliasnya untuk filtering routingnya kita harus buat dulu file filternya. Nah, di sini ada filter. Nah, di sini ada folder filter. Kemudian saya akan buat satu file dengan nama admin filter gitu ya, .php. Nah, isinya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Kemudian search aja filter. Nah, di sini ada controller filter, kita klik. Kemudian ada creating a filter. Nah, di sini untuk functionnya ada, nah di sini bisa dibaca aja ya. Jadi routingnya bisa dimasukkan ke sini untuk melakukan filtering dari rootnya gitu ya, ke after ini berarti after setelah login gitu ya. Nah, ini yang sebelum login. Nah, yang sebelum login bisa dimasukkan ke dalam sini seperti halaman index atau halaman login view, ini bisa dimasukkan ke dalam before. Nah, setelah melakukan autentikasi maka nanti kita akan filtering rootnya di dalam sini. Tapi itu konsepnya sama aja. Cuman di sini saya akan melakukannya seperti ini ya, teman-teman semua. Kita copy aja ini semua. Kita copy untuk melakukan filteringnya. Kemudian paste di dalam admin filter yang sudah kita buat tadi, si filenya. Kita paste di sini. Oke, yang pertama untuk before di sini. Nah, saya akan lakukan gini aja. Saya akan lakukan if jika, nah, gini ya. If session, kita buat aja session. Kemudian kita get data sessionnya. Nah, data session ini tadi yang ketika si user itu login ya. Kita akan ambil session loginnya yang ini, key-nya login in kalau misalkan true ya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia login ya, loginnya true gitu ya, kita balik lagi ke filter admin yang sudah kita buat, kita masukkan key-nya di sini. Jika kalau misalkan dia login tapi saya akan melakukannya di sini jika not login, nanti dibalik ya, jika dia tidak login maka si user tidak bisa masuk ke halaman admin gitu ya. Kita akan redirect dia ke halaman atau kita akan redirect lagi ke halaman login kalau misalkan dia belum melakukan session login gitu ya. Jadi di sini gini aja, jika dia tidak melakukan login saya akan return redirect to login. Oke, cuman di sini saya akan lakukan session, kita akan beri dia flash data, set flash data. Misalkan tadi key-nya pesan, itu pesannya di sini Anda belum login. Oke, nah seperti ini cukup gini aja. Kita akan coba. Oh, tapi sebelumnya kita harus daftarkan dulu ya. Oh, my filternya ini ganti menjadi admin filter, sorry. Nah, ini kelasnya kita ganti dengan nama kelas yang sudah kita buat. Kemudian si admin filter ini kita daftarkan ke dalam
konfigurasinya. Di sini masuk ke config folder, kemudian di sini ada filter. Nah, kita daftarkan di sini. Nah, ini key-nya ya. Key-nya kita buat aja misalkan di sini admin filter deh gitu deh. Terus untuk kelasnya diarahkan kemana nih? Diarahkan ke tadi, ke admin filter yang sudah kita buat. Admin filter kelas. Tapi supaya bisa ini ke get atau supaya dia bisa kepanggil, kita use dulu. Dia masuk ke app, kemudian masuk ke filter. Filters, kemudian namanya itu admin filter. Nah, ini posisi namespace-nya ya. Udah seperti ini. Kemudian di rootnya tinggal kita tambahkan filternya di dalam routingnya. Nah, ini kita tambahkan aja di sini. Pakai filternya kita panggil. Kemudian key filternya tadi apa yang kita buat, yaitu di sini ya. Key-nya yang ini ya. Admin filter. Kita copy, masukkan ke sini, paste. Oke, selesai seperti itu untuk membuat filtering. Kita coba refresh, kemudian saya akan masuk langsung ke admin. Nah, Anda belum login, nggak bisa sekarang dia. Tapi kalau masih sebagai pegawai, nah dia masih bisa nih kalau ke pegawai. Nah, caranya untuk pegawai juga sama, lakukan hal yang sama. Kita buat lagi filteringnya untuk pegawai. Kita buat di sini new file lagi dalam folder filter, new file dengan nama pegawai filter. .php. Isinya kita ambil aja dari admin filter. Kita copy semuanya, Ctrl C, kemudian paste di dalam pegawai filter. Ininya kita ganti kelasnya menjadi pegawai filter. Kemudian jika login ya, statusnya tidak login, maka kita akan arahkan dia lagi ke root login. Nah, selesai, kemudian kita daftarkan di dalam konfigurasinya. Nah, kita buat aja di sini pegawai filter. Pegawai filter ininya ngambil kelasnya dari pegawai. Nah, kita use dulu di sini pegawai. Selesai. Oh, di rootnya ya, kita belum tambahkan lagi di rootnya filter. Nanti tadi apa? Pegawai filter. Oke, selesai. Kita coba masuk ya ke pegawai. /pegawai. Dia nggak bisa ya, nggak bisa login. Oke, kemudian saya akan perbaiki di sini ya. Ininya apa? Kalau misalkan dia login sebagai admin, terus 1 2 3 4 5. Oke, ini kan view-nya masih seperti ini untuk dashboard admin. Oke, nah di sini kita akan perbaiki halaman dari view-nya ya. Kita akan get si template bootstrap-nya. Nah, kita bagi aja di video selanjutnya ya. Jadi di video selanjutnya kita akan get halaman bootstrap-nya, halaman pegawai, dan juga halaman adminnya kita akan perbaiki untuk view-nya. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.